Kemacetan yang terjadi di Mendalo merupakan hal yang sudah biasa. Kemacetan sudah tidak asing lagi terdengar terutama di Mendalo Darat. Hal ini disebabkan oleh mobil angkutan batu bara yang melintas di area jalan. Yang mana diketahui bahwa ada dua kampus besar di Provinsi Jambi, yaitu Universitas Jambi atau biasa disebut dengan UNJA dan UIN Sultan Taha Saifuddin atau disebut dengan UIN STS Jambi. Tentu saja mayoritas pengguna jalan adalah mahasiswa yang selalu beraktivitas keluar masuk kampus. Volume kendaraan yang tidak bisa diprediksikan setiap harinya membuat jalanan menjadi semerawut. Kemacetan terjadi tidak kenal waktu. Deretan truk batubara selalu berjejer di sepanjang Mendalo, mulai dari Pamuyung sampai Pal 10. Kepadatan di jalan tentu saja berbahaya bagi pengguna jalan, seperti polusi udara dan kecelakaan yang sering terjadi. Kecelakaan terjadi disebabkan oleh padatnya pengendara di sepanjang Mendalo. Hal ini sering merenggut nyawa seseorang. Perkenalkan, nama saya Tony Rianto Penggabean. Ya, saya kan abang nih sosok yang ngebantu kemacetan ini bang. Jadi abang nih biasanya mulai standby dari jam berapa sampai jam berapa bang? Ya. Kemacetan. Kita biasanya standby-nya jam 6, sudah standby di simpang ini memantau kendaraan yang berlalu lalang. Lalu kita nanti siap untuk tugasnya sampai jam 5 subuh. Terus bagaimana cara abang sih untuk meredain kemacetan ini kan banyak juga yang ngelanggar lalu lintas kayak lampu merah tetap ditancap aja, itu bagaimana kayak abang caranya? Ya, tentunya kita sudah harus berdiri di jalan raya dengan peralatan yang ada. Kita mengaturlah setiap supir-supir yang berlalu lalang supaya mereka juga mengikuti antrian yang ada, karena memang sudah kita tahu batubara itu antri panjang kan. Jadi kita standby dan kita mengatur mereka supaya perjalanan lebih tertib seperti itu. Lalu untuk jam kerja sendiri bang, kan abang standby dari jam 6. Berarti abang pulangnya atau batasan waktu kerjanya itu ada nggak bang? Ya, tentu kita sudah saya bilang tadi di awal jam 5 subuh kita harus baru bisa meninggalkan lapangan, karena kadang-kadang ada batubara yang mereka kan peraturannya jam 4 harus sudah di tempat parkir. Iya. Tapi karena mereka belum menemukan tempat parkir, ya supaya mereka tidak memadati jalan macet, jadi kita harus standby lah. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah membatasi truk batubara yang melintas di jalan menjadi 3.500 unit. Angka tersebut dari total jumlah angkutan batubara di Provinsi Jambi, yakni mencapai 7.000 sampai 10.000 unit. Ditlantas Polda Jambi melakukan rekayasa pengalihan lalu lintas untuk kendaraan seluruh mobil angkutan barang, mulai dari truk batubara hingga angkutan lainnya. Pengalihan arus lalu lintas ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan hingga menekan angka kecelakaan di jalan lintas Provinsi Jambi. Alternatif Jambi kan nggak kayak gini lah, kita mau ke Pal 10. Iya bang. Nggak ada alternatif kan ke Pal 10 selain hanya jadi jalur Simpang Rimbo ke kanan kan. Iya bang. Nggak ada contohnya dari Nes tiba-tiba ada pemotongan terus. Iya. Alternatifnya nggak ada, cuma satu jalan. Sama kayak dari Tembesi mau ke Jambi, ya ada lah dikit di Pilihan itu mobil kecil. Kalau untuk mobil besar alternatifnya nggak ada, tetap satu jalur. Makanya terjadi penumpukan. Banyak orang kadang nyalain batubara. Ya sama aja, mereka pekerja. Ya kalau kita mau fair nih, kita nggak usah nyalahin driver atau ini. Langsung aja pemilik tambang itu. Iya. Kita jumpai, dudukan mereka semuanya. Kami sebagai warga menilai atau merasakan bahwa dengan adanya batubara ini kondisi kami sedikit terganggu, pernapasan lah, apalah, sebutkan aja apa yang
jenis yang terganggu. Lalu bagaimana tanggapan pemilik tambang atau ya apalah pemimpin di tambang itu yang perusahaan itu kan? Apa ada solusi atau seperti apa? Nggak bisa juga kita bilang batu bara nggak ada, nggak boleh itu, nggak ada tuh. Padahal batu bara ini juga termasuk asetnya Jambi. Harusnya bersyukur Jambi kan? Ya, bersyukur dengan aset yang ada, artinya perputaran uang Jambi terpelihara ekonominya. Walaupun kita melewati pandemi sekian lama kan. Harapan kita sih batu bara ini bisa punya jalan sendiri. Ya kembali ke pemerintah, bagaimana pemerintah menyikapinya. Tapi kemungkinan sejauh ini ada kendala-kendala teknis atau dana atau apapun itu namanya. Tapi kita percayakan sih kepada pemerintah, dan harapan kita tentunya perjalanan ini bisa dialihkan supaya masyarakat yang lain juga bisa lancar dan beraktivitas seperti itu. Jadi itu aja Bang ya. Makasih Bang ya. Ya. Tidak ada yang menginginkan kemacetan terjadi. Bahkan supir batubara juga tidak menginginkan hal tersebut. Karena dengan adanya kemacetan juga merugikan mereka. Harus bekerja ekstra saat terjadi kemacetan, dan itu membuat mereka lelah menahan kantuk karena harus berjaga. Masyarakat berharap pengendara batubara bisa punya jalan tersendiri supaya masyarakat lancar dalam beraktivitas. Begitu juga dengan pengendara batubara. Mereka juga tidak menginginkan adanya kemacetan ini.